Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh adalah salah satu dari 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan masjid-masjid yang wajib didatangi, di mana beliau bersabda, hanya ada 3 masjid yang wajib didatangi, yaitu masjid milikku ini, Masjid Al-Aqsa, dan Masjidil Haram. Ada begitu banyak tonggak sejarah di dalam Masjid Nabawi, yang paling penting adalah mimbar Nabi. Pada awalnya, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan khotbah di atas pokok kayu palem. Lalu beliau membuat mimbar dengan 3 tangga dan para sahabat pun berkhotbah pada tangga itu, di mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berdiri pada tangga kedua, sebagaimana halnya Umar bin Khattab, sementara Utsman bin Affan berdiri di tangga paling bawah selama 6 tahun, lalu beliau naik ke tempat Rasulullah Muhammad SAW biasa berdiri. Mimbar tersebut terbakar pada tahun 1886 Hijriah dalam suatu kebakaran di Masjid Nabawi, maka warga Madinah membangun mimbar beton. Lalu Sultan Mamluk Al-Ashraf Qaitbay mengirimkan mimbar yang terbuat dari marmer putih. Raudah, suatu tempat di dalam Masjid Nabawi yang berada di antara mimbar dan kamar Nabi, yang mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, berdasarkan hadis Bukhari atas riwayat Abu Hurairah, di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman surga, dan mimbarku adalah telagaku, yang ditandai karpet hijau yang berbeda dari seluruh karpet lain di Masjid Nabawi. Makam Rasulullah. Tempat ini dikenal sebagai kamar Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ruangan tempat Rasulullah Muhammad SAW dimakamkan. Abu Bakar As-Siddiq juga dimakamkan di sana pada tahun 13 Hijriah dan Umar bin Khattab pada tahun 24 Hijriah. Masjid Agung Kairouan, Tunisia. Masjid Uqbah bin Nafi atau Masjid Agung Kairouan adalah masjid yang dibangun oleh Uqbah bin Nafi di kota Kairouan, yang beliau dirikan setelah pasukannya menguasai wilayah Afrika yang saat ini dikenal sebagai Tunisia. Saat Masjid Agung Kairouan pertama dibangun, kemungkinan besar berukuran kecil dan sederhana. Atapnya dipasang langsung di atas tiang tanpa simpul sambungan. Orang-orang yang merenovasi masjid ini setelah itu memastikan agar struktur umum aslinya, kiblat, dan mihrabnya dilestarikan. Walau ukurannya telah berulang kali diperluas, bangunan masjid dengan struktur, ukuran, dan gaya arsitektur yang kita lihat hari ini berasal dari zaman pemerintahan Aghlabiyah di abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Masjid Agung Kairouan dianggap sebagai salah satu masjid terbesar di Islam Barat. Masjid Agung ini mencakup area seluas 9.700 meter persegi dengan ukuran tinggi 126 meter dan lebar 77 meter. Aula sholat Masjid Agung Kairouan ini sangat luas dan ditopang oleh ratusan tiang marmer dengan ruang terbuka yang dikelilingi oleh lorong-lorong.
Banyak harta karun tidak ternilai di dalam Masjid Agung Kairuan. Mimbarnya dianggap mahakarya menakjubkan, terbuat dari kayu saj dan dianggap mimbar tertua di dunia Islam. Masih berada di tempat aslinya, mimbar itu berawal dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Dan karena ukurannya yang besar, masjid ini juga dianggap mahakarya arsitektur dan salah satu tonggak sejarah Islam paling luar biasa. Masjid Sentral Delhi atau Masjid Jama, India. Masjid Sentral Delhi dikenal dengan nama Masjid Jama. Masjid ini dapat menampung 25.000 jamaah sholat. Pembangunan mahakarya arsitektur ini rampung pada tahun 1656 Masehi. Pembangunan masjid ini dimulai pada pemerintahan Shah Jahan pertama, Sultan dari Kekaisaran Mughal. Nama raja ini tercatat di dalam sejarah sebagai orang yang memerintahkan pembangunan masjid ini. Masjid Sentral Delhi mewakili ciri khas masa Mughal dalam seni arsitektur yang merupakan masa yang dikenal atas garis-garis istimewanya yang terinspirasi oleh arsitektur Islami. Masjid Sentral Delhi memiliki 3 gerbang. Masjid ini juga memiliki ruang terbuka luas yang di tengahnya dilengkapi air mancur untuk wudhu. Di dalam Masjid Sentral Delhi terdapat 3 buah kubah yang dibuat dalam gaya Islami Mughal. Masjid ini juga memiliki 2 menara. Masjid Sentral Delhi memiliki beberapa artefak di dekat gerbang utaranya. Salah satunya adalah Al-Quran yang ditulis pada kulit rusa.